hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat pagi, Shalom. Kita berkumpul kembali di dalam ibadah Tunas Remaja pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Nah, kakak doakan kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan dalam pelindungan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Kembali kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama berkumpul walaupun secara online. Kami akan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh tolong kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik Tunas Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kakak sebelumnya adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik tahu setelah 10 hari kemudian ada satu kejadian penting yang terjadi setelah itu, atau dikenal dengan Hari Pentakosta. Nah, adik tahu apa itu Hari Pentakosta? Nah, adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya. Nah, kita akan melihat kisahnya di mana pada saat itu adik-adik masih di kota Yerusalem, ya, di mana Yerusalem pada saat itu adalah sebuah kota yang sangat ramai. Nah, orang-orang Yahudi dari berbagai daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda datang ke kota itu untuk merayakan Hari Pentakosta. Pada saat itu adalah orang Yahudi merayakan hari panen. Nah, jadi ketika pada saat itu pada Hari Pentakosta, ya, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem. Mereka berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama, adik. Nah, tiba-tiba murid-murid dikejutkan dengan sesuatu yang turun dari langit dan berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang berkumpul. Nah, ketika murid-murid melihat lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan di ruangan itu, kemudian hinggaplah pada masing-masing murid, maka Roh Kudus turun atas diri mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, banyak orang yang ada di situ menjadi heran karena mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal mereka. Ada yang berbahasa Parda, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, juga bahasa yang dipakai pendatang-pendatang dari Roma. Nah, tapi ada orang yang tidak suka dan mengatakan kalau murid-murid itu sedang mabuk. Namun banyak orang yang mendengarnya menjadi heran dan terkagum-kagum pada apa yang dilakukan Roh Kudus dalam diri murid-murid itu. Nah, firman Tuhan yang kita barusan dengar itu adalah terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13, yaitu judulnya Pentakosta. Nah, jadi tahu bahwa pada saat itu mereka berkumpul di Yerusalem merayakan Hari Pentakosta. Saat itu adalah hari memperingati panen, adik. Nah, terjadi suatu hal yang luar biasa, adik.
di mana Roh Kudus turun di atas mereka. Nah, hal itu juga yang terjadi sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ya, di mana pada saat itu terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, dikatakan di situ, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa setelah dia naik ke surga akan ada satu pribadi dari Allah yang akan turun ke bumi ini, ke dunia ini, yaitu Roh Kudus. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita menyembah yang namanya Allah Tritunggal, ya adik. Jadi Allah kita sembah adalah Allah yang satu tapi mempunyai 3 pribadi. Allah Bapa, kemudian Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Allah Roh Kudus kemudian yang menggantikan Tuhan Yesus di dunia ini. Untuk apa, adik? Nah, kita akan melihat bahwa Roh Kudus diartikan sebagai roh kebenaran yang berasal dari Allah sendiri yang diam di dalam diri setiap orang yang percaya. Nah, karena Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya dan boleh menjadi saksi tentang kebenaran Allah dalam setiap tindakan maupun perkataannya. Roh Kudus memang tidak berwujud dan tidak kelihatan, adik. Tapi Roh Kudus memberi kemampuan dalam diri setiap orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, di mana tanpa Roh Kudus tidak ada yang mampu melakukan kehendak Bapa dan menjadi saksi tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Nah, cerita Pentakosta memberikan gambaran tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu ketika mereka berbicara, maka setiap orang yang mendengarnya mampu memahami apa yang dikatakan mereka sesuai bahasa yang dimengerti oleh masing-masing orang yang mendengarnya. Ya. Hal itu bukan soal bahasa yang diucapkan, tetapi pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka membuat apapun yang mereka katakan dapat dipahami. Ya, artinya jika hanya kekuatan dan kemampuan murid-murid, tentunya hanya orang-orang yang berbahasa sama dengan mereka saja yang bisa memahami ucapan mereka. Ya, tapi mereka semua bisa mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Bahasanya begitu banyak ya, karena orang Yahudi waktu itu ya, mereka tinggal di berbagai wilayah di sekitar Yerusalem dan banyak sekali bahasa yang mereka pakai. Dan ketika murid-murid berbicara tentang pekerjaan Allah, semua mengerti sesuai dengan dari mana mereka berasal ya. Mungkin kalau ada orang Ke saat itu, mungkin mereka akan mendengar murid-murid berkata dalam bahasa Ke. Ya, itu hanya contoh ya. Nah, kekuatan dari Roh Kudus itu memampukan diri murid, dan juga hal yang penting dari Roh Kudus adalah membuka hati dan mata semua orang yang mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid. Karya Roh Kudus inilah yang harus dimengerti oleh kita dan juga anak-anak dari kalian semua sebagai kekuatan dari Tuhan yang bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita dan bekerja dalam diri orang lain untuk membuka hati setiap orang yang melihat dan mendengar kita. Nah, mungkin apa yang kita lakukan adalah hal yang kecil ya. Nah, tidak berarti di mata orang lain, namun hal itu tidak akan menjadi berarti bagi kemuliaan nama Tuhan jika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan karena karya Roh Kudus juga, apa yang kita lakukan akan menjadi berarti bagi orang lain. Nah, jadi mari kita belajar untuk selalu memohon penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus dalam setiap doa dan pujian untuk memampukan kita melakukan setiap hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah penolong bagi kita setiap orang percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam hati setiap orang yang sudah percaya kepadanya tinggallah Roh Kudus ya. Maka firman Tuhan ada mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kenapa? Ya karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Setiap orang percaya pasti ada Roh Kudus di dalam hatinya, karena Roh Kudus sudah memantraikan keselamatan di dalam diri kita.
ya nanti itu tidak akan hilang. Nah, makanya adik-adik kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, ya. Jangan dirusak tubuh kita ini karena ada Roh Kudus di dalamnya dan tubuh kita adalah bait Allah, ya. Boleh nggak kita merokok? Ya, pasti tidak boleh karena itu merusak paru-paru kita, ya. Boleh nggak kita makan semau kita, fast food, makan yang tidak baik? Nggak boleh, itu bisa merusak, ya. Suka minum minuman yang manis-manis, nanti merusak tubuh kita. Kencing manis itu sangat tidak baik, ya. Kemudian ada suka main handphone dari pagi, siang, sore sampai malam, merusak mata, itu juga tidak baiknya. Nah, mari kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui Allah Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan dan juga untuk boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah hidup kita, boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus menjadi penolong kita. Jadi adik-adik, kita belajar hari ini tentang adalah Pentakosta, ya, dan boleh menjadi suatu peringatan turunnya Roh Kudus ke dalam dunia untuk tinggal di setiap hati orang-orang yang sudah percaya. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus, kita tidak usah ragu lagi bahwa keselamatan itu sudah ada dalam hati kita karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita. Nah, yang belum percaya, kita dialah boleh mengambil keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus juga boleh tinggal di dalam hati kita. Ya, baik, firman Tuhan kakak sampai di sini. Nah, minggu depan, maksudnya minggu depannya lagi setelah kakak mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, kita akan melihat karya Roh Kudus di dalam seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya, kita akan melihat apa yang terjadi setelah itu. Nah, sampai di sini firman Tuhan, kakak, biarlah kita semua boleh terus untuk belajar akan firman-Nya. Dan mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami belajar tentang hari Pentakosta, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus ke dunia ini boleh menjadi penolong bagi kami dan tinggal dalam setiap hati kami yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, dan boleh mematraikan kami bahwa keselamatan itu sudah ada di dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa setiap kami yang sudah percaya Tuhan Yesus ada tempat di sorga, yaitu keselamatan bersama Tuhan Yesus di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.